Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Syifa Febrianti dengan NIM 23040210009, Rizka Noviana Kukliah dengan NIM 23040210068, Latifatul Iza dengan NIM 23040210084, dan Siti Nurizah dengan NIM 23040210087. Berikut adalah penjelasan kami tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum, maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya yaitu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia. Selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya, seperti dalam TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya. 4. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Istilah konstitusi dan undang-undang dasar di Indonesia sering disejajarkan. Namun, istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas atau material, yang lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis. Konvensi. 6. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok, yaitu pembukaan dan batang tubuh, yang memuat pasal-pasal yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. 7. Hukum tata urutan peraturan perundang-undangan TAP MPR nomor XX MPRS 1966, TAP MPR nomor 3 MPR 2000. Tata urutannya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2. TAP MPR. Nomor 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nomor 4. Peraturan pemerintah. Nomor 5. Keputusan Presiden. Nomor 6. Peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri. Tata urutannya sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. TAP MPR RI, 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, nomor 5. Peraturan Pemerintah, nomor 6. Keputusan Presiden, nomor 7. Peraturan Daerah. 8. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum ialah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat, yaitu A. Kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah pemerintahan Republik Indonesia. B. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk Indonesia ialah Pancasila. C. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. D. Kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda mulai dari Sabang sampai Merauke. 9. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. 10. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. 11. Indonesia adalah negara yang demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.